Sun Ingress, mempelajari metode forecast dari William Delberkian, part 16. Quote of the day, the sun is a daily reminder that we too can rise again from the darkness, that we too can shine our own light. S. Ajna. Sun Ingress. Sun Ingress adalah istilah yang digunakan dalam astrologi dan astronomi untuk menjelaskan pergerakan matahari dari satu konstelasi zodiak ke konstelasi zodiak lainnya. Dalam astrologi sendiri, Sun Ingress dianggap sebagai momen penting ya dalam siklus astrologi tahunan karena Sun Ingress ini adalah solar cycle dan dia tahunan ya, berulang seperti itu. Dan dipercayai dapat mempengaruhi peristiwa dan kondisi di dunia itu dari sisi astrologinya ya. Dan dalam astronomi, Sun Ingress digunakan untuk menentukan posisi matahari dalam siklus orbitnya dan dipergunakan dalam pengamatan astronomi tentu saja juga seperti itu ya sebagainya. Nah, untuk mengetahui kapan Sun Ingress terjadi, kita dapat menggunakan software astrolog atau bisa juga bertanya ke Google ya. Oke. Dan kalau kita melihat apa efek atau dampak ke market. Nah, untuk itu kita lihat saja tanggal-tanggal dulu ya, tanggal-tanggal Sun Ingress. Kita contoh menggunakan astrolog nih. Kalau sekarang kita udah di Januari 16 Januari 2023. Sekitar kurang lebih 16 ya, 16, 17, 18, 19. Sekitar kurang lebih 3 hari lagi kita akan ada Sun Ingress ya. Sun Ingress di, bentar, Sun Ingress. Nah ini nih, Sun Ingress di Aquarius ya. Ya sekitar 3 hari lagi. Kita pakai ini saja Gansila, ini lebih mudah sebenarnya ya. Kalau di Gansila itu lebih mudah kenapa? Perhatikan, dia udah ada tanggal-tanggalnya nih di sini. Nih, ini adalah tanggal-tanggal Sun Ingress tahunan. Biasanya ada pergeseran 1 hari, tergantung dari tahunnya ya. Tapi rata-rata di tanggal-tanggal sekian sih. Ini. Jadi setiap tahun itu kira-kira di sekitar tanggal segitu akan terjadi Sun Ingress. Kenapa tidak berubah tanggalnya? Karena kita menggunakan solar calendar kan, solar cycle. Jadi tetap saja 1 derajat matahari kira-kira sekitar 0,98 atau berapa itu ya hari. Jadi udah nyaris 1:1. Perhatikan kalau kita kasih di sini misalkan yang sekarang ini ya 16 Januari 2023. Nah, perhatikan pergerakan dari matahari ya. Ini saya majukan tanggalnya. Jadi sekitar tanggal 20 ya, 19-20 ini kita masuk Sun Ingress ke Aquarius. Dan kalau kita lanjutin, ini akan terus berlanjut sampai ke 19 Februari Sun Ingress ke Pisces gitu ya. Jadi ketika Sun berada di posisi garis ini, itu dinamakan Ingress ke zodiak selanjutnya ini gitu. Oke. Jadi 30 derajat. Dia menjadi 30 derajat zodiak sebelumnya dan menjadi 0 derajat zodiak selanjutnya. Dan di sini kita bisa melihat sini. Ya. 29 Capricorn. Tapi dia menjadi 0 derajat di Aquarius. Begitu juga kalau dia ingress ke zodiak selanjutnya ya. Seperti ini. Ini sekitar 18 Februari, 19 Februari, beda-beda 1 hari juga biasanya. Nah, karena kita sudah mengetahui tanggal-tanggal ini, daripada kita membuka astrolog atau menanya di Google, kenapa tidak kita marking saja tanggal-tanggal ini di chart, lalu kita melihat apa efek atau dampak dari tanggal-tanggal ini ke chart. Di sini saya sudah memetakan contoh, ini contoh ya, bukan untuk anjuran untuk membeli ataupun menjual instrumen perdagangan jadi siapapun ya, ini hanya contoh. Bitcoin, ini saya menggunakan Four Season, sebenarnya nggak perlu pakai indikator apapun sih, cuma ini saya mau memperlihatkan bahwa dia kena di tanggal-tanggal solstice dan equinox tentu saja. Ini yang pertama Sun Ingress
di 21 Desember ya. Itu Inggris di Capricorn dan seterusnya. Saya sudah tidak akan kasih tahu lagi Inggris kemana. Nanti ini adalah riset secara umum ya. Ada juga riset-riset standar dan lebih spesifik. Ini hanya salah satu cara saja. Dan ini secara visual ya, kita hanya melihat secara visual saja. Contoh ini Sun Inggris di 21 Desember. Dia cenderung membuat arah harga ke bawah ya. Walaupun di sini kita lihat satu hari setelahnya terjadi bottom. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita perhatikan ini membentuk top juga, lalu setelah itu dia turun ya. Sama, ini juga satu hari setelahnya membentuk top lalu turun. Ini Inggris selanjutnya di 19 Februari. Nah, ini tanggal-tanggalnya mirip-mirip kan dengan tanggal-tanggal sebelumnya, dengan tanggal-tanggal yang di sini gitu. Ya. Lalu di sini tepat dengan vernal equinox, satu hari di sini ya, top turun. Lalu di sini ada top sedikit tapi dia nggak terlalu terlihat ya sebenarnya. Kayak antara top dan bottom ya, ini anggap saya netral. Lalu dia top, di sini juga top, turun. Ini sebenarnya dia kalau kita melihat candle ini lebih ke top sih, tapi ini kayaknya netral saja ya. Karena tapi kalau melihat di sini ini bottom, dia bottom lalu naik gitu. Nah memang ada dia nggak selalu benar-benar terlihat ya. Yang seperti ini contohnya ini nggak terlalu terlihat sebenarnya jelas apakah dia top atau bottom, bisa jadi top dan bottom gitu. Oke, sama seperti ini juga ya, bisa jadi top dan bottom. Jadi kalau secara umum kita hanya melihat secara visual seperti ini, memang ini salah satu kelemahannya ya untuk meriset secara visual seperti ini. Top, nih dia stop, top dan turun. Top, top. Ini juga top tapi nggak terlalu kuat ya, nggak terlalu terlihat. Sama ini juga, ini karena volume kecil ya. Top. Ini Bitcoin ya, efek ke Bitcoin. Alright. Ini bottom. Nah ini nggak terlalu terlihat. Ini dia langsung naik ke atas ya. Dia stop di sini, keluar dari konsolidasi langsung booming. Lalu ini ada sekitar 2 hari sebelumnya dia udah membentuk formasi untuk top ya. Ini bottom jelas, ini top lalu down, top, down, lalu top and down, top and down, top and down ya, satu hari sebelumnya top and down, top, dan seterusnya ya. Nanti Anda silakan lanjutin. Nah, jadi yang didapati di sini untuk saat ini rata-rata bahwa kecenderungan arah untuk Bitcoin itu dia setelah untuk cenderung naik ketika mendekati ingress di konstelasi apapun, lalu dia akan membentuk potensi ya, kecenderungannya membentuk top di sini kalau kita perhatikan dari sebagian besar di sini. Jadi kalau kita melihat bahwa harga kecenderungan turun ketika area-area sun ingress tersebut ya. Nah, walaupun demikian, ini hanya salah satu cara saja untuk melihat. Dan masih banyak metode lain, bahkan yang lebih mendalam dan spesifik. Contoh, kita hanya melihat salah satu saja dari zodiak atau beberapa gitu. Nggak semuanya seperti ini hanya umum saja. Nah, ini dapat kita kategorikan menjadi tanggal-tanggal ya, tanggal-tanggal ini, tanggal-tanggal natural change in trend gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai natural change in trend kalau melihat dari apa yang sudah kita perhatikan tadi ya. Jadi atau bisa dikatakan sebagai CIT. Kita singkat sebagai CIT date. CIT dates. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dapat satu lagi kosak apa ya? Sebuah istilah dalam dunia gen ya. Kayak Anda bisa melihat ini CIT dates kira-kira seperti itu. Oke, jadi efek Sun Inggris ke market itu bervariasi ya. Tergantung mataharinya Inggris di mana, juga hasil tidak akan selalu sama, tapi tetap menggunakan prinsip probability. Thank you, sharing is caring.